Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Destria Pitaloka. Oke, pada part 3.1 ini saya akan membahas tentang materi prasyarat sebelum kamu memasuki materi tentang persamaan eksponen yang mengarah ke persamaan kuadrat. Jadi kamu perlu mengingat kembali materi di SMP, terutama di kelas 8, tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Namun, sebelum saya lanjut, jika kamu rasa video ini bermanfaat, silakan like dan share di media sosial kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat notif terbaru terkait video pembelajaran matematika. Kita lanjut ya. Oke, persamaan kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi fokusnya adalah pemfaktoran saja ya. Bentuk persamaan kuadrat. Jadi bentuk persamaan kuadrat itu ada banyak, namun fokus saya di sini adalah 3 saja dulu yang akan kita gunakan atau akan kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Yang pertama yaitu X pangkat 2 kurang A sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X kuadrat tambah BX tambah C, yang mana koefisien dari X pangkat 2 itu adalah 1. Dan kemudian yang ketiga adalah kasusnya ketika koefisien masing-masing itu lengkap. Bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bentuk yang pertama yaitu bentuk X kuadrat kurang A sama dengan 0. Faktor dari, jadi ketika kamu diminta atau diberikan bentuk X kuadrat kurang A, maka faktornya adalah X plus, ya, A-nya diakarkan dikali dengan X kurang akar A. Sekali lagi saya garis bawahi, bentuk yang saya maksudkan adalah bentuk X kuadrat kurang A ya. Yang ini, X kuadrat kurang A menjadi X plus X kurang A-nya diakarkan masing-masing. Nah, namun sebelumnya di penjelasan sebelumnya saya belum menuliskan bahwasanya ada yang disebut dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX yang ditambah dengan C sama dengan 0. Oke. Nah, intinya persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0. Ya, jadi kalau belum, maka dijadikan sama dengan 0 dengan cara pindah ruas. Nah, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Dia meminta kita untuk menentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah pengganti nilai dari nilai pengganti variabel. Jadi X ini diganti dengan nilai berapa sih supaya ketika dia dikurangi 64 hasilnya sama dengan 0. Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah bisa menebak X-nya diganti dengan 8. Nah, apakah hanya 8 saja? Nah, tidak mungkin kita mau mencoba-coba semua bilangan. Sehingga perlu kamu ketahui, oh ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Tahu dari mana? X-nya, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah berpangkat 2, kemudian ada sama dengan 0. Nah, ini arahnya haruslah difaktorkan. Jadi ini ternyata bentuknya sama dengan X kuadrat yang dikurangi dengan A sama dengan 0. Yang mana nilai A-nya adalah 64, sehingga faktornya yang ini yang kita gunakan. Berarti ini bisa saya tuliskan faktornya menjadi X ditambah akar 64 dikali dengan X dikurang akar 64 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Berarti X akar 64 adalah 8
dikali dengan X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ingat kembali. Oke, ingat kembali. Dua buah bilangan, katakanlah P yang dikalikan dengan Q, hasilnya itu akan sama dengan 0 jika salah satunya adalah 0. Entah P-nya saja yang sama dengan 0, atau Q-nya yang sama dengan 0. Atau mungkin bahkan kedua-duanya 0. Oke? Nah, berarti ini sama seperti mengalihkan dua buah bilangan. Kapan sih dua buah bilangan ini kalau diperkalikan itu hasilnya 0? Berarti ini saya anggap sebagai P-nya. Dan ini anggap sebagai Q-nya. Oh, berarti P kali Q itu sama dengan 0 jika, ingat kembali yang ini. Oke? Jadi ini bisa kita selesaikan menjadi ketika X plus 8-nya sama dengan 0 atau X kurang 8 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini adalah nilai plus. Plus pindah ruas atau melewati tanda sama dengan, berarti menjadi tandanya berubah. Menjadi negatif 8 atau X. Ini adalah negatif, pindah ruas ke kanan. Min, pindah ruas berarti menjadi positif 8. Oke, berarti X-nya ada dua, yaitu min 8 atau positif 8. Sehingga HP atau himpunan penyelesaiannya adalah positif 8 dan negatif 8. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini bagaimana kasusnya kalau misalkan nilai A-nya itu bukanlah bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu adalah misalkan 1, 4, 16 itu bilangan kuadrat ya. 25, 36 dan seterusnya 49. Nah, bagaimana kalau 7 seperti ini? Prinsip kerja sebenarnya sama saja ya. Oh, kita harus kenali dulu. Ternyata ini adalah bentuknya X kuadrat yang dikurangi dengan A sama dengan 0, yang mana A-nya adalah 7. Oh, berarti faktornya adalah X kali dengan X. Oke, sini plus, sini kurang, sama dengan 0. Berarti akar A, berarti akar dari 7. Akar 7 kurangi dengan akar 7. Oke, selanjutnya berarti P kali Q itu sama dengan 0 ketika X tambah akar 7 itu sama dengan 0 atau X kurang akar 7 yang sama dengan 0. Berarti X-nya di sini sama dengan positif 7, pindah ke kanan. Berarti menjadi negatif akar 7. Atau X sama dengan min, pindah, berarti menjadi positif akar 7. Sama saja prinsipnya. Sehingga ketika X sudah didapat, itulah himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya adalah negatif akar 7 dan positif akar 7. Oke, jadi tidak ada masalah tertukar antara akar 7 yang di luar kamu tuliskan ataupun negatifnya, itu tidak masalah. Oke. Bentuk yang kedua adalah X kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ini adalah kasus ketika koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 1, memiliki koefisien X. Oke, kalau yang tadi bentuk pertama tidak ada koefisien X-nya, atau tidak ada suku yang memiliki variabel X saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari, sama ya, persamaan kuadrat yang dia tanya HP-nya. Berarti adalah kita mau cari nilai X berapa sih ketika kita masukkan kemari. Hasilnya itu sama dengan 0. Nah, kita nggak mungkin tebak, maka perlu kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, yang pertama, kalau kamu dapat seperti ini, kamu harus tahu dulu, ini A-nya kan 1 nih. Kalau B-nya adalah berapa? B-nya di sini adalah negatif 1 yang ini ya. Ini ada negatif 1. Ini C-nya. Ini C-nya adalah negatif 12. Jadi bisa saya tuliskan B-nya adalah negatif 1, sedangkan C-nya yaitu negatif 12.
Nah, selanjutnya kalau kamu dapat bentuk yang seperti ini, karena ini koefisien depannya X, koefisien X kuadratnya 1, maka langsung faktornya gini aja. Ini buka X, ini buka X. Oke, langsung saja sama dengan 0. Sisa kita mau pikirkan. Carilah, katakanlah dua buah bilangan ya. Sebut saja P. Jadi ini saya tuliskan adalah X plus P. Ini adalah X plus Q. Oke, kita belum tahu nilai P dan Q-nya itu berapa. Nah, kita mau cari P dan Q-nya dengan catatan atau dengan syarat cari dua buah bilangan. Kalau dia P tambah Q-nya itu dijumlah, hasilnya itu sama dengan B. B-nya adalah min 1. Dan ketika dia diperkalikan, P kali Q itu hasilnya adalah sama dengan nilai C-nya atau min 12. Nah, ini. Oke, mungkin kalian bisa langsung tebak. Jadi kalau bagaimana caranya? Caranya adalah penuhi yang perkaliannya saja, itu lebih mudah. Oke, jadi ini kita pilih P dan ini adalah Q-nya. Oke, untuk yang menghasilkan 12. Jadi saya abaikan saja dulu positif dan negatifnya. Karena P kali Q ini min 12, saya ambil positif 12 saja. P kali Q. Yang pertama, 1 kali 12. Oke. Kemudian, berapa? Oke, berarti 2 kali 6. Oke, lanjut. Ada 3 kali 4. Nah, selanjutnya, dari bilangan-bilangan ini, kita mau cari. Ya, ini kan berarti boleh jadi 1 kali 12, ini sama-sama positif, tapi kalau perkaliannya harus negatif. Jadi boleh, berarti 1 kali dengan min 12. 2 kali dengan min 6, 3 kali dengan min 4, atau sebaliknya. Min 3 dengan positif 4. Kemudian, min 2 dengan positif 6. Atau min 1 kali dengan 12. Nah, sekarang dari bilangan-bilangan ini, kita mau cari yang manakah yang masuk kategori memenuhi kedua syarat ini. Nah, kalau perkaliannya semuanya sudah masuk ya, cuman penjumlahannya. 1 tambah min 12, ini kalau dijumlah hasilnya adalah min 11, tidak ya. 2 tambah min 6, itu kalau dijumlah hasilnya min 4. 3 tambah min 4, ini hasilnya min 1. Oh ya, ini berarti yang memenuhi. Oke, jadi yang lain nggak usah diseleksi lagi. Berarti masukkan di sini menjadi X plus 3 dikali dengan X kurang 4. Kalau misalkan tertukar, Ibu, misalkan di sini X kurang 4, di sini X plus 3. Boleh, tidak ada masalah ya. Kemudian, nah ini adalah P kali, maaf. Ya, ini seperti P kali Q yang tadi ya. P kali Q sama dengan 0. Kapan dia sama dengan 0? Ketika P-nya sama dengan 0 atau Q-nya yang sama dengan 0. Berarti ini bisa saya selesaikan menjadi X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 4-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan, ini pindah ruas. Positif 3 kalau pindah berarti menjadi negatif 3. Atau X ini pindah berarti menjadi positif 4. Oke, jadi inilah nilai X-nya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 4. Seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kamu bisa saja tidak mempertimbangkan bilangan-bilangan yang lain. Jadi, supaya cepat, ya, supaya cepat tadi, kamu kan mau mencari faktor, ya, yang mana ketika kalau dia dijumlah, kalau dia diperkalikan hasilnya min 12, kalau dia dijumlah hasilnya min 1 nih. Nah, jadinya kamu nggak perlu perhatikan positif negatifnya, itu nanti terakhir saja. Oke, yang penting cari dulu kalau dua buah bilangan diperkalikan, hasilnya adalah 12. Diperkalikan hasilnya 12. Yang pertama, 1 kali 12. Nah, ini biasa anak-anak juga bingung. Ini mau berapa kali berapa lagi? Nah, intinya ini kalau kau kali 2 ke bawah, ini kau kali 2.
Ini kali 2, maka ini kau bagi 2, lawannya, kawannya kali adalah bagi. Ini kau kali 2 berarti dapatnya 2. Ini dapatnya 12 bagi 2 dapatnya 6. Oke. Next, terlepas dari sini dulu. Ini dulu. Nah, kamu mau harus mencari kalau dijumlahkan bilangan itu hasilnya negatif 1. Nah, ini cukup kamu ngetes saja plus minusnya. 1 tambah 12 itu kan 13. Nah, bukan ya, jauh. Atau pengurangannya. Ibu mau kurangi yang mana? 1 kurang 12 atau 12 kurang 1? Sama saja, nggak ada masalah. Nanti hasilnya adalah 11. Positif negatif itu belakangan kita tentukan. Oke? 12 kurang 1, 11. Nah, kan yang dia minta adalah 1. Berarti bukan ya. 2 tambah 6, 8. Bukan. 2 kurang 6 atau 6 kurang 2 itu hasilnya 4. Nah, kan yang dia minta adalah min 1. Berarti juga bukan. Nah, berarti ada yang lain. Nah, ini 3 sama 4. Nah, 3 dan 4 kalau diperkalikan hasilnya 12, benar ya. Nah, selanjutnya ini kalau dijumlah 3 tambah 4, 7. Sedangkan kalau pengurangannya adalah 1. Oh ya, benar ini. Tapi ini min 1. Kalau dia min 1, maka yang besarnya, karena ini kan hasilnya negatif, maka yang dikasih besar atau tandanya negatif adalah bilangan yang besar. Antara 3 dengan 4, bilangan yang besar yang mana? Ya, yang 4. Berarti ini yang negatif. Gitu. 3 kali min 4, hasilnya min 12. 3 ditambah min 4, hasilnya min 1. Oke? Jadi ini adalah cara cepatnya. Jadi langsung dia. Kita lihat contoh kedua untuk yang masih bentuk kedua, yaitu x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 96. Yang dia tanyakan adalah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi sama, ini ternyata bentuknya adalah seperti bentuk kedua, koefisien dari x pangkat 2-nya adalah 1, maka langsung saja x kali x sama dengan 0. Jadi sisa kita pikirkan bilangan yang ini diisi berapa. Oke, selanjutnya kita harus mencari dua buah bilangan kalau diperkalikan hasilnya adalah negatif 96. Kalau dia dijumlahkan hasilnya adalah positif 4. Nah, berarti kita bisa menggunakan cara yang cepat tadi ya. Ini adalah P-nya dan ini adalah Q-nya. Oke, dua bulan yang kita mau penuhi yang 96 dulu. Kalau diperkalikan hasilnya 96. Oke, yang pertama adalah 1 kali 96. Nah, selanjutnya kalau kamu sulit, maka langsung kalau misalkan dia ini kau kali 2, ini kamu kali 2, berarti hasilnya adalah 2, ini dibagi 2. Kemari dibagi 2. 96 bagi 2 hasilnya adalah 48. 1 tambah 96 itu 97, jauh. 1 kurang 96 atau 96 kurang 1 itu 95. Juga jauh ya. 2 tambah 48, 50. 48 kurang 2 masih 46. Masih terlalu jauh. Nah, selanjutnya kita berarti harus ambil yang lebih besar lagi, sehingga nanti selisihnya itu lebih kecil. Oke, boleh jadi misalkan kita ambil katakanlah, bisa nggak dibagi 4 ini? Jawabannya adalah bisa ya. Ini bisa kita kali 4. Kita kali 4, berarti dapatnya 4. 48, berarti 96 dibagi dengan 4. Ini dibagi 4. Boleh juga ambil 48 ya, atau mulai dari sini. 2 kali 2 dapat 4, ini berarti dibagi 2 gitu. Boleh. Oke, berarti 96 bagi 4 itu adalah 24. 4 kali 4 ditambah 24, hasilnya 28. Jauh dari 4. 24 kurang 4, hasilnya adalah 20. Masih jauh ya. Nah, selanjutnya ini 4. Oke, boleh coba ke kali 2. Ini berarti dibagi 2. Kita boleh ambil dari sini ya. Ini berarti dikali 2. Dapatnya adalah 8. Nah, ininya dibagi 2. Ini dibagi 2. 24 bagi 2 dapatnya adalah 12. 8 tambah 12, 20.
bukan ya? 12 kurang 8. Oke, dapat 4 ya. Oke, berarti yang mana? Yang positif, yang mana yang negatif? Nah, itu yang sudah kita pikirkan. Ternyata hasil penjumlahannya itu adalah positif. Maka bilangan yang kita kasih positif adalah bilangan yang lebih besar. 8 atau 12 yang lebih besar? Ya, 12 ya. Berarti ini haruslah positif 12, ini adalah negatif 8. Supaya hasil penjumlahannya nanti adalah positif 4. Berarti yang ini yang memenuhi. Oke. Positif 8 dan negatif positif 12 dan negatif 8. Oke, berarti di sini adalah 12 dengan negatif 8. Oke, sisa kita salin di sini. Terserah ya yang mana negatif duluan kamu tulis boleh. Positif 12 dikurangi 8. Berarti ini adalah X plus 12-nya sama dengan 0 atau X kurang 8 sama dengan 0. Berarti ini adalah X sama dengan, ini pindah, positif 12 pindah ke kanan, melewati tanda sama dengan, berarti tanda berubah menjadi min 12. Ini X sama dengan, ini pindah, berarti positif 8. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 12 dan 8. Kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu ketika koefisien dari X kuadratnya itu bukan 0 dan juga bukan 1. Contoh, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat kurang 11X plus 2. Oke, jadi kalau untuk menyelesaikan yang ini, yang ini yang saya katakan, pertama kamu harus pastikan susunannya secara urut supaya mudah untuk memfaktorkan, mulai dari koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta saja. Nah, selanjutnya, karena di sini adalah 2X, maka faktornya adalah tulis 2X dikali dengan 2X per 2 sama dengan 0. Oke, jadi kalau di sini misalkan katakanlah 5X kuadrat, berarti di sini 5X kali 5X bagi dengan 5. Kalau di sini 7X kuadrat, berarti 7X kali 7X bagi 7. Jadi yang di bawah, yang di sini itu mengikuti dari X pangkat 2-nya. Nah, selanjutnya, ini A kali C. A kali C, 2 kali 12 adalah 24. Oke, A kali C-nya itu sama dengan 24. Dan B-nya sendiri, B-nya adalah yang ini, ikut beserta tanda-tandanya. B-nya adalah negatif 11, jadi bukan 11 saja ya, tapi negatif 11. Selanjutnya, kita harus cari dua buah bilangan, kalau dia diperkalikan, hasilnya adalah positif 24, kalau dijumlah, itu hasilnya adalah negatif 11. Oke, cari dua buah bilangan. Yang pertama, saya buat dalam bentuk P dan Q. Misalkan kalau di antara kalian sudah ada yang bisa langsung tebak, silakan ya. Misalkan di sini mulai dari 1 sama 24. Nah, 1, jadi saya mengabaikan plus minus dulu ya. 1 dengan 24. 1 kali 24 benar ya 24. Tapi 1 tambah 24, 25. 24 kurangi 1 itu 23. Sedangkan di sini adalah negatif 11, berarti bukan. Misalkan kita mau kita kali 3, ini kali 3, berarti kalau dia dikali 3, ini harus dibagi 3. Berarti kalau kali 3 adalah 3 sama 24 bagi 3 adalah 8. Nah, 3 tambah 8, nah ini. Oh, ini negatif 11, benar. Oh, ternyata hasilnya adalah negatif 11. Nah, karena ini hasil perkaliannya adalah positif, dua buah bilangan itu kalau diperkalikan itu hasilnya adalah positif ya. Jika kedua bilangan tersebut sama-sama positif atau kedua bilangan tersebut sama-sama negatif. Ketika mereka berdua sama-sama positif, 3 tambah 8 hasilnya positif 11, bukan negatif 11. Maka kedua-duanya harus dinegatifkan. Berarti min 3 dan min 8 karena min kali min hasilnya positif 24, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 11. Berarti di sini adalah negatif 3 dan di sini adalah negatif 8. Nah, selanjutnya
Selanjutnya bentuk yang seperti ini bisa kita pisah ya. Ini 2x kurang 3. 2x untuk yang bentuk ini dulu ya, 2x kurang 3. 2x memang bisa dibagi 2, tapi negatif 3 tidak bisa. Maka jangan ini yang dibagi kemari. Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi, kalau ini 2x bagi 2 bisa, 8 juga bisa. Berarti yang ini yang baku bagi. Oke, yang saling lingkari ini. Berarti yang tidak bisa baku bagi, itu tetap tulis 2x kurang 3. Nih, 2x bagi 2 dapatnya adalah x. Min 8 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 4. Itu sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 2x kurang 3 sama dengan 0. Atau x kurang 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 3 pindah, berarti positif 3. Berarti x sama dengan, ingat ini 2x artinya 2 kali x. Berarti supaya dapat x saja harus dibagi dengan bilangan yang berada di depan x, yaitu 2. Berarti 3 per 2. Atau x sama dengan ini pindah, min 4 pindah berarti menjadi positif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2 dan 4. Seperti itu. Oke. Kita masuk contoh yang berikutnya. 10x kuadrat tambah 13x kurang 3 sama dengan 0. Kita mau menentukan himpunan penyelesaiannya. Karena koefisien dari x pangkat 2 itu bukan 1, maka caranya sama seperti contoh yang pertama atau contoh yang A tadi ya. Jadi, tuliskan di sini adalah 10x per 10 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nih, 10 kali min 3 adalah negatif 30. Oke. Kalau A kali C-nya adalah min 30, sedangkan B-nya, ya, B-nya ini ikut beserta tandanya, B-nya adalah positif 13. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, kita mau cari dua buah bilangan kalau diperkalikan hasilnya negatif 30. Berarti bilangan-bilangan itu boleh jadi 1 dan 30. Oke, kalau dijumlah dapatnya 31, kalau dikurang dapatnya 29, masih jauh dari target. Kemudian, kalau misalkan kamu bisa langsung tebak, Ibu mungkin 3 sama 10. Oke, kita tes. 3 kali 10, kalau dijumlah dapat 13. Oh ya, mungkin. Kalau dikurang dapatnya 7. Oke, kita lihat di sini lagi. Kalau diperkalikan harus min 30. Kalau dia min 30, berarti di sini min atau 10-nya yang negatif. Oke? Kalau kita pakai min 3 di sini, min 3 tambah 10 dapatnya 7. Sedangkan kalau 3-nya positif, di sininya yang negatif, hasilnya adalah min 7. Berarti bukan, meskipun sekilas merujuk kemari. Oke? Jadi harus hati-hati, tetap harus hati-hati. Next, selanjutnya, ada bilangan yang lain. Mungkin Ibu 2 kali 15, silakan 2 kali 15. 2 tambah 15, 17, tapi pengurangannya 13. Ya, kemungkinan ini. Kita lihat ternyata perkaliannya itu harus negatif 30 dan hasil penjumlahannya positif 13. Berarti yang besar kita kasih positif. Yang kecil dia kasih negatif. Oke, kita lihat ya. Min 2 kali 15 min 30. 15 dikurangi 2 juga positif 13. Berarti ini yang memenuhi. Oke, yang min 2 dengan 15. Berarti di sini tulis negatif 2. Di sini tulis positif 15. Kemudian, nah, selanjutnya untuk yang di sini, bisa kamu pecah. Ini kan 10 adalah bilangan yang masih bisa dipecah menjadi 2 kali 5. Oke, ini bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 5. Oke, kenapa bukan 1 kali 10? Kalau 1 kali 10 sama saja. Jadi 10 dan itu ada 10-nya, masih ada 10-nya, oke? Jadi jangan pakai itu, boleh pakai 2 kali 5. Nah, selanjutnya kita lihat pembagiannya. 10, ini 10x kurang 2. Ini berdua,
bisa dibagi dengan 2. Kenapa? Karena 10 bisa bagi 2, ini 2 juga bisa bagi 2. Tapi kalau ini kamu baku bagi dengan 5, 10 memang bisa membagi 5. Maaf, maksudnya 10 bisa habis dibagi 5, tapi 2 tidak habis dibagi 5. Oke? Jadi ini yang saling mengambil. Ini. Sedangkan yang ini 10x tambah 15 itu saling mengambil dengan yang 5. Oke. Jadi 10x bagi 2 dapatnya adalah 5x. Negatif 2 bagi 2 berarti negatif 1. 10x bagi 5 dapatnya 2x. Tambah 15 bagi 5 dapatnya 3. Sama dengan 0. Berarti nilai x-nya adalah 5x kurangi 1 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan negatif 1. Ini pindah ke kanan berarti menjadi positif 1. Kemudian di sini adalah x sama dengan, ingat 5x itu artinya 5 kali. 5 kali x sama dengan 1. Berarti ini harus dibagi dengan bilangan yang berada di depan x, yaitu dibagi dengan 5. Berarti 5 dibagi 5 dapatnya 1. 1 kali x, x saja, berarti 1 per 5. Selanjutnya, atau 2x tambah 3 itu sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan, tujuannya kita cari x ya. Berarti positif 3 ini pindah ke kanan, berarti menjadi negatif 3. 2x artinya 2 kali x, berarti supaya dapat x saja harus dibagi dengan bilangan yang berada di depan x, berarti dapatnya adalah x sama dengan negatif 3 per 2. Oke. Ini bisa negatif 3 per 2 itu bisa disederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 5 dan negatif 3 per 2 boleh. Sisa nanti kalau misalkan ini adalah pilihan ganda, lihat di opsi yang mana yang muncul. 1 per 5 dengan negatif 1 per 2. Itu sama ya. Oke. Itu. Sekian, semoga bermanfaat. Kembali diulang-ulang contohnya dan dilatih dirimu supaya lebih mantap dalam memfaktorkan. Oke, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.